Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya dan sudah kita record. Nanti berharap ada rekotannya ya, ada rekamannya buat kita simak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu semua, peserta pelatihan asesmen paradigma baru, asesmen kurikulum paradigma baru ya, atau kurikulum prototype. Pertama-tama, marilah selaku insan yang beriman, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan ya, lahir dan batin, sehingga pada siang hari ini kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada, bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum paradigma baru ya, terutama terkait dengan asesmen ya atau penilaiannya. Ibu Rika Yosepa sebagai narasumber kita hari ini yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari yang kedua pelatihan di tahap yang ke-6 ya, pelatihan tahap ke-6 ya. Bapak Ibu, kita di Kabupaten Bogor di Forum GMP ini sudah 6 tahap Bapak Ibu. Kalau dihitung jumlah pesertanya, kalau rata-rata 30 ya atau sampai 40 dikalikan 6, maka sudah hampir mencapai 200 orang Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kadang-kadang nyampe 50 ya, pada tahap 1, 2 itu nyampe 50-60. Berarti sekitar hampir 250-an ya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini. Tentunya kami dari pengurus Forum MGMP mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak Ibu atas semangatnya ya, atas antusiasnya dalam mengikuti pelatihan ini ya. Memang pelatihan ini adalah pelatihan materi yang baru Bapak Ibu ya, yang terbaru karena kurikulum terbaru yang terupdate ya. Memang seharusnya Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Bapak Ibu banyak ilmu Bapak Ibu ya, banyak pengetahuan baru yang akan Bapak Ibu terima ya terkait dengan dinamika pendidikan di dalam kurikulum paradigma baru ini ya. Hari ini Ibu Rika Yosepa ya sebagai narasumber ya nanti akan menyampaikan tentang asesmen modul ajar ya. Di mana itu adalah pengganti nanti dari RPP ya, pengganti dari RPP yang selama ini kita kerjakan di kurikulum 2013 ya. Nah, seperti apa itu nanti asesmen modul ajar ya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengimplementasikannya, juga termasuk bagaimana cara menilainya kepada peserta didik. Nanti lebih jelasnya Ibu Rika Yosepa akan menyampaikan terkait dengan asesmen modul ajar. Bapak Ibu, supaya kegiatan kita menjadi bermakna ya dan diridhoi, mari kita berdoa dulu. Bagi yang Muslim kita bacakan basmalah, bagi yang lain kita menyesuaikan ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, marilah sama-sama kita saksikan ya, kita simak paparan dari Ibu Rika Yosepa tentang asesmen modul ajar. Bapak Ibu nanti dipersilahkan ya untuk bertanya, berdiskusi atau sharing ya apa-apa yang sudah dialami di lapangan nanti kita sesuaikan dengan teori yang diberikan oleh Bu Rika Yosepa. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan yang terhormat Ibu Rika Yosepa untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Darno, juga Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru hebat semuanya ya yang telah menyempatkan waktunya walaupun di sela-sela kesibukan, di sela-sela istirahatnya, alhamdulillah masih menyempatkan diri gitu ya untuk bergabung, untuk terus
berkolaborasi, sharing informasi. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai asesmen modul ajar. Nah, asesmen modul ajar pasti Bapak Ibu pernah mendengar itu gitu ya, apalagi di kurikulum prototype sekarang itu pasti familiar sekali ya di telinga kita ada istilah modul ajar gitu ya. Betul kan Bapak Ibu? Ya, oke, terima kasih responnya. Ini ada Pak Tazon, dengan anggukan saja saya tahu, oh iya betul. Bapak Ibu pernah mendengar itu ya, atau mungkin sering mendengar istilah modul ajar di kurikulum prototype ataupun di kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai ke sana, ini bukan tes mungkin ya, saya hanya ingin mengetahui saja pemahaman awal Bapak Ibu tentang apa itu asesmen modul ajar. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi link kuisis ya yang akan saya share di kolom chat. Bentar. Nah, link kuisisnya sudah saya share. Sebentar saya mulai. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung ya. Apakah sudah bisa diklik link kuisisnya atau bisa juga diketikkan join my quizzes dan enter code. Sebentar saya share screen ya, ininya apa, link kuisisnya. Atau boleh langsung diklik saja yang ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan dicoba. Ini bukan tes ya, ini hanya ingin mengetahui saja bagaimana sih pemahaman Bapak Ibu mengenai asesmen modul ajar ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Boleh ketik link atau diketikkan di browsernya joinmyquizzes.com, kemudian enter code-nya 686727. Silakan Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu bergabung, baru saya klik start. Ini masih 0 partisipan. Silakan Bapak Ibu. Bisa diklik nggak ya itu linknya? Ini tekan ini ya Bu, mulai kuis langsung gitu ya Bu? Iya betul. Ini saya kirim lagi deh linknya. Klasik atau kecepatan guru Bu? Oh sebentar, saya salah link kayaknya ya itu, bentar. Ini nggak mau ya. Bentar Bu, berarti itu malah link saya ya, link gurunya yang saya share. Bentar, ini link yang ini nih Bu. Linknya yang mana ya Bu? Linknya? Sebentar ini. Maaf, linknya Nah yang ini ya? Bu, link yang kedua saya kirim yang ada kodenya 686727. Nah kan, yang kedua ya, mohon maaf Bapak Ibu, yang atas itu link adminnya, link saya pembuat kuisisnya gitu ya. Yang kedua silakan diklik, nanti Bapak Ibu langsung join ya. Nah, alhamdulillah sudah ada. Linknya bisa dikirim di grup nggak Bu? Oh, di grup ya, di grup WA. Oh iya, siap. Iya, di grup WA, iya. Baik. Saya nggak bisa, nggak ngerti caranya. Oh iya. Sudah Bu, sudah saya kirim di grup WA. Nah, sudah ada 6 orang bergabung ini. Sudah ada, ini Ibu kali ya, Ibu Budiati, Bu Sri Wulan, Febriani, Ani, Enjang, Novi, Doni ya. Terima kasih sudah ada 8 orang yang bergabung. Silakan yang lainnya.
Ini terlihat nggak Bapak Ibu share screen saya, tampilan live dashboard kuisisnya di Bapak Ibu? Terlihat nggak? Nah, Ya, sudah terlihat, Bu. Terlihat. terlihat ya? Oh iya. Baik, sudah ada 11-12 orang bergabung. Apa kita mulai atau masih menunggu? Ada berapa orang lagi yang belum gabung? Ada 2 orang ya, 2 orang. Ini 12. Kalau 18 berarti masih ada 6 orang lagi. Silakan kita tunggu ya, barangkali mau gabung. Nanti baru saya klik start. Bagaimana yang lainnya? Apakah mau bergabung? Atau kita mulai saja ya, nanti yang lain bisa nyusul juga dengan mengklik link tadi, otomatis nanti akan bergabung. Ya baik Bapak Ibu, 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Ya ada Bu Yulia, sudah menjawab. Disusul Pak siapa? Pak Serki Iskandar, Bu Ani, Pak Priyatno. Ayo yang lain, Bu Sri silakan. Ya Bu Yulia udah menyelesaikan 2 nomor, silakan yang lainnya. Ya, Pak Sugianto, Ibu Febriani, ayo Bu Yulia. Ya, yang lain. Bu Sri Wulan, Bu Yayu. Ayo Bapak Ibu semangat, yang belum jawab, ayo dilanjut. Ayo Bu Sri Wulan, Bu Nuni, Bu Yayu. Tidak apa-apa dijawab seadanya dulu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ya. Nanti kita setelah itu kita masuk ke materi. Jadi Bapak Ibu akan lebih paham, oh ternyata tadi tuh yang dimaksud dengan modul ajar itu apa, asesmen formatif itu apa, ya, asesmen sumatif itu apa. Ayo Bu Sri Wulan, Bu Yayu. Oh iya, Bu Sri Wulan sudah ada ya. Oh mungkin menggunakan 2 ini ya. 2 perangkat. Ini ada Bu Sri Wulan A dengan Ibu Sri Wulan. Mungkin orang yang sama ya. Jadi ini Bu sudah mengisi di atas. Ayo lanjut Bu Sri. Ayo Bu Yayu.
Ibu Siti Hulaso yang baru gabung. Ayo Bu, semangat. Ibu Asuroh juga silakan Bu, dilanjut. Dijawab tiap soal yang diberikan dan nanti kita review. Ayo Bu Budi, coba lagi ini ya Bu Budiati. Ya silakan. Ya ada Bu Novi. Ayo lanjut Bu Novi, Pak Doni, Bu Nuni. Pak Enjang, ayo Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Oke. Ya, Pak Doni, lanjut Pak. Bu Nuni, ayo Bu Novi, Pak Priyatno, Bu Siti Hulaso, Bu Yayu, Ibu Asuro, silakan dilanjutkan. Ya, ini sudah beberapa menyelesaikan. 4 orang, 5 orang lagi. Bagaimana ini Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya. Siapa tahu ini masih mau menyelesaikan nih. Tinggal Bu Nuni, Bu Novi, Pak Priyatno, dan Ibu Siti Hulaso, serta Ibu Asuro ya. Ayo Bu, semangat. Ini bukan tes ya, ini hanya untuk mengetahui pemahaman awal Bapak Ibu tentang apa itu asesmen, apa itu modul ya, kemudian penilaian sumatif dan formatif. Ya, Pak Doni sudah selesai. Ayo Bu Novi sedikit lagi. Pak Priyatno, Bu Siti, Ibu Asuro. Ya, kita masih menunggu 4 orang lagi nih ya. Bu Novi, ayo semangat. Bu Siti, Pak Priyatno, dan Ibu Asuro. Ayo Bu Yayu, mau dilanjut? Kita sampai jam 13.35 ya, masih ada 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau menyelesaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kuisis yang disajikan. Masih ada waktu tersisa 3 menit. Setelah itu kita end kuisis ya, baru kita mulai ke materi. Nah, setelah materi baru kita bahas nih apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dengan materi yang dijelaskan gitu ya. Apakah sudah sesuai pemahaman Bapak Ibu ataukah masih ada hal-hal yang keliru ya. Semangat, ayo Bu Novi sedikit lagi, Bu Siti Hulaso juga, Pak Priyatno juga, Ibu Asuro juga, ayo silakan. Ya, Bapak Ibu bersabar, masih 2 menit tersisa nih, kita menunggu beberapa yang belum selesai. Saya akan mengakhiri di jam 13.35 ya. Masih ada kurang lebih 2 menit tersisa. Ya, 1 menit tersisa. Silakan Ibu Siti Hulaso, Ibu Asuro, Pak Priyatno. Semangat nih, 1 menit terakhir. Oh, Pak Enjang nih, Pak Enjang coba lagi nih, Pak Enjang Ahmad. Boleh Pak, silahkan.
ada 1 menit lagi. Ya, Pak Enjang coba lagi. Silakan Pak, masih penasaran barangkali ya dengan jawaban sebelumnya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Apa mau menunggu Pak Enjang, Pak Priyatno dan yang lain atau kita stop dulu ya? Mohon maaf ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi kita akhiri di jam 13.35. Ibu Yulia tadi sudah ya, sudah ada di awal nih, number 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf harus kenapa kembali ke situ ya? Mohon maaf ini harus saya akhiri. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini ya, ada Ibu Yulia, juara pertama, Ibu Sri Wulan, dan Pak Sugianto. Terima kasih. Selamat buat Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, seru ya Bapak Ibu. Ini ada yang sedang presenting, Bu Budi. Mungkin nggak sengaja keklik ya. Ini Bu Budi sedang presentasi. Ya baik, nanti di akhir kita lihat ya apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan asesmen modul ini atau belum. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi waktu lagi, saya akan langsung share ya materi kita hari ini yaitu tentang asesmen modul. Paling luhur paling bisa. Ya, mohon Bapak Ibu untuk tertibnya kegiatan pagi ini untuk mute ya, memute dulu atau menonaktifkan mikrofonnya. Enggak yang saya terakhir setelah TP. Mungkin Bu Yulia boleh mematikan dulu mikrofonnya. Nah, Dado, apa bisa saya dijadikan host? Wah, kita nunggu depan aja nggak ngerti. Udah ditutup. Halo, Pak Darno, Iya, boleh saya jadikan host? Ya, entar tunggu dulu lah. Ya, mohon ya Bu Yulia untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Ini gimana ya. ini? Ini saya bukan host, jadi nggak bisa menonaktifkan. Pak Darno, halo, masih ada di room? Saya mau ngampar di depan aja, tuh bisa. Bentar. Pak Darno, halo, masih ada di room? Dicat aja Bu, Pak Darno-nya. Saya mau duduk di sini aja. Ini aku di sini aja. Ada tinggal kali ya Bu ya. Bu Yulia, tolong dong. Kamu jangan masak.
Bisa ngubah kajian juga nggak bisa. Assalamualaikum Bu Yulia. Assalamualaikum Bu Yulia. Biasanya kadarnya menjadikan saya lihat, jadi saya bisa menunjuk, tapi ini enggak ya. Jadi sementara Pak Danonya sudah keluar dari room ya. Iya, baik Bu Novi. Materinya akan saya share nanti ya di grup WA. Ya. Terima kasih Bu Yulia. Ya, baik Bu Novi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Baik, saya share screen lagi. Asesmen dalam modul ajar ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai asesmen dalam modul ajar. Seperti apa sih asesmen atau penilaian dalam modul ajar ini? Nah, materi paparannya pada hari ini meliputi prinsip asesmen, alur asesmen, asesmen diagnostik, dan asesmen formatif serta sumatif. Kita lihat terlebih dahulu 5 prinsip asesmen. Nah, dalam 5 prinsip asesmen ini kita akan mengetahui apa sih prinsip pembelajaran, apa sih prinsip asesmen, kemudian 5 prinsip asesmen itu apa saja, lalu apa sih keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum prototipe. Ini yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, long life education gitu ya, long learner. Nah, untuk mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian kegiatan belajar dalam prinsip pembelajaran kurikulum prototipe ini adalah kegiatan belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik ya, menyeluruh. Kemudian prinsip lainnya pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian prinsip pembelajaran lainnya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu kalau tadi prinsip pembelajarannya ya dalam kurikulum prototipe. Sekarang kita lihat bagaimana sih prinsip asesmennya. Yang pertama, asesmennya itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah ya, ini pasti terpadu dengan proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, asesmen ini perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, prinsip asesmen ini sebaiknya meliputi, asesmen yang dilakukan ini meliputi berbagai bentuk. Ya, jadi bukan hanya satu jenis tugas saja atau ulangan saja, tetapi meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif. Artinya memberikan informasi yang bermanfaat baik untuk peserta didik maupun orang tua dan terlebih lagi kita ya sebagai gurunya dan juga sebagai data nantinya itu yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran.
Nah, kita lihat prinsip asesmen yang pertama tadi, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kalau dilihat di sini, siklus ya, lihat rangkaian asesmen, perencanaan, pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Lalu guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Nah, jadi asesmen itu bukan setelah kita mengajar ya, justru kita nanti asesmennya apa nih ya gitu. Atau dari hasil asesmen sebelumnya, kita merancang pembelajaran berikutnya harus seperti apa gitu ya. Jadi terus berkelanjutan merupakan siklus dari asesmen. Dari asesmen ini digunakan sebagai dasar untuk kita melakukan perencanaan pembelajaran selanjutnya, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar, dan melakukan kembali asesmen ya. Nah, asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Nah, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang ini termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Lalu asesmen yang targeted ya, punya target sesuai kebutuhan belajar. Lalu asesmen ini memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Kita lihat tadi prinsip asesmen yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen ini dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, lalu mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi yang disebut dengan asesmen formatif ya. Lalu ada menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan yang disebut dengan asesmen sumatif. Nah, lalu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Ini yang disebut dengan asesmen diagnosis. Tentu saja tadi dirancang dilakukan sesuai dengan tujuan berarti harus mengacu pada capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ketahui di kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak itu ada yang namanya capaian pembelajaran. Mungkin kalau di Kurtilas kita sebutnya KD ya, kompetensi dasar. Nah, di prototipe itu kita mengenalnya CP, capaian pembelajaran. Jadi asesmen yang kita lakukan tuh harus mengacu pada CP, pada capaian pembelajaran. Nah, prinsip asesmen yang ketiga, tadi asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan apa nih yang harus diambil untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi asesmen yang berkeadilan berarti penilaian itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak gitu ya, baik secara agama, adat, sosial ekonomi ataupun gender. Jadi harus berprinsip keadilan tadi. Kemudian asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Ya, harus valid juga ya, dan juga harus reliable, dapat dibandingkan hasilnya karena ajeg atau konsisten gitu ya. Kemudian asesmen ini juga harus adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Artinya ketika kita melakukan asesmen maka kita harus seobjektif mungkin. Hindarkan subjektivitas, minimalisir subjektivitas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat prinsip selanjutnya adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi guru di sini diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran. Tentunya beda mata pelajaran, beda karakteristik ya. Kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik. Lalu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, Bapak Ibu perlu dihindari ini ketika kita berfokus pada asesmen sumatif. Jadi artinya kita mengajar fokusnya ke nanti penilaian sumatif, penilaian akhir gitu. Seolah-olah apa yang kita sampaikan tuh kayak latihan soal apa ya untuk yang berfokus pada asesmen sumatif gitu. Kita latihan soal dulu nanti ubah angka sedikit diberikan di asesmen sumatif. Jadi jangan sampai kita tujuannya hanya untuk mendapatkan hasil sumatif yang besar gitu ya, sehingga kita di drilling, anak kita di drilling untuk fokusnya ke asesmen sumatif. Nah, itu perlu Bapak Ibu hindari.
Kemudian teaching to the test, artinya kita mengajar untuk ya supaya nanti tesnya bagus. Jadi kita mengajarnya hampir mirip tadi dengan berfokus pada asesmen sumatif gitu ya. Nah, ini juga patut Bapak Ibu hindari. Kemudian instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kadang saya sering menemukan guru itu membuat asesmen, membuat butir soal itu yang kurang, tidak ada atau kurang keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi karena ini ada nih di buku ini, ambil gitu ya soal-soal gitu ya. Nah, tanpa memperhatikan tujuannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, penting di sini untuk memberikan asesmen itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian rapor. Nah, kadang begitu ya. Kita ya udahlah beri asesmen supaya ada data gitu, ada data nilai. Nah, jadi sebaiknya bukan hanya sebagai data nilai, tapi kita analisis. Dari hasil analisis kita evaluasi kira-kira siswa mana yang masih kurang, siswa mana yang harus mendapatkan remedial ataupun pengayaan gitu ya. Kemudian menggunakan hanya satu teknik penilaian. Nah, ini juga perlu dihindari. Kita harus memfasilitasi semua kebutuhan murid kita. Artinya kalau hanya menggunakan satu teknik penilaian berarti hanya murid tertentu lah yang terfasilitasi. Sementara kita tahu murid-murid kita, siswa-siswa kita itu beragam ya. Jadi dalam pemberian asesmen pun kita harus menggunakan teknik yang beragam. Nah, berikutnya prinsip yang kelima, ini laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ya. Kita tahu asesmen itu sebagai laporan, sebagai laporan baik itu kemajuan belajarnya ataupun pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya, itu kan biasanya jadi tolak ukur ya di sekolah. Misalkan kalau kemarin-kemarin masih ada UN, hasil UN itu kan jadi tolak ukur, jadi acuan. Oh iya, ini mutunya sudah bagus atau belum. Nah, itu kan ternyata asesmen itu bisa dijadikan sebagai penjaminan mutu ataupun untuk peningkatan mutu pembelajaran. Nah, hasil penilaian di sini memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya, nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, asesmen tadi sebagai laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi ya, CP tadi ya, berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen juga harus mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh, baik bagi orang tua, guru, siswa gitu ya, dan juga bisa dijadikan umpan balik yang memotivasi untuk pengembangan diri. Dan juga tentunya asesmen juga harus mudah dilakukan oleh guru. Kalau asesmennya sulit dilakukan oleh guru ya, ditambah lagi kita mengajar, tentunya itu akan lebih menyulitkan guru ya. Nah, penting Bapak Ibu perhatikan, di sini guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Ya, jadi disinilah mungkin salah satu letak perbedaannya, bahwa asesmen itu harus kolaboratif gitu, harus ada moderasi di sana gitu. Kalau saya sebagai guru fisika seperti ini gitu ya asesmennya, jangan sampai di mata pelajaran lain itu ada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, tapi ya kira-kira seragam lah ya dan konsisten gitu. Kriterianya yang diberikan ya tentunya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Hanya tidak misalkan melihat pelajaran tertentu kok tinggi sekali ya kriterianya, sementara pelajaran yang lain rendah atau biasa saja. Nah, jadi di sini perlu Bapak Ibu ngobrol ya, diskusi dengan rekan-rekan Bapak Ibu. Ini ada melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru supaya tercapai tadi moderasi dalam asesmen ini. Nah, kita lihat selanjutnya, kalau tadi kan prinsip asesmen, yang pertama tadi prinsip pembelajarannya. Sekarang bagaimana sih keterkaitan antara asesmen dalam kurikulum prototipe ini dengan prinsip pembelajarannya? Nah, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya.
Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini itu kan ada yang namanya fase ya. Ada fase, kalau saya di SMA ada fase E. Ternyata fase E itu adalah untuk siswa kelas 9 dan kelas 10. Artinya memberikan kesempatan bagi siswa kelas 9 kalau belum mencapai ya CP-nya, capaian pembelajarannya, maka di kelas 10 ini diselesaikan. Makanya di sini nah ada peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya gitu kan sesuai ketercapaiannya. Atau di sini peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi di kelas 10 ini saya sebagai pengajar kelas 10 melakukan asesmen diagnostik gitu ya untuk mengetahui sebetulnya anak ini apakah sudah mulai berkembang mahir atau sangat mahir gitu ya. Karena di kelas 10 ini kan masih di fase E gitu, sama dengan fase di kelas 9-nya gitu ya. Jadi di sini kita gurunya bisa melakukan intervensi sebelum pembelian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, misalkan anak yang kelas 11 itu kan berarti fase F ya, 11 12 itu fase F. Nah, kita lihat ternyata fase F di kelas 11 itu ada CP yang belum dituntaskan. Nah, bagaimana intervensinya? Kita bisa melakukan intervensinya ini sebelum pembelian laporan kemajuan ataupun setelah dia naik gitu ya di kelas 12-nya gitu. Nah, ini saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Itu ya maksudnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keterkaitan asesmen dan prinsip pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Long life learner, long learner education gitu ya, pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini harus menanamkan growth mindset, pola berpikir tumbuh gitu ya, bertumbuh. Harapannya asesmen ini bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada hasil akhir. Jadi betul-betul penilaian formatif itu diutamakan, bukan hanya sekedar di penilaian sumatif gitu ya. Jadi kita di kurikulum prototipe ini melihat bagaimana kita membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran itu penting. Bukan hanya melihat hasil akhir, tapi dilihat juga prosesnya. Nah, untuk itu, guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh, growth mindset dalam asesmen, yaitu guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Ya, Bapak Ibu, kita harus mendorong peserta didik kita, memotivasi peserta didik kita untuk mau melakukan gitu ya, tidak takut salah dalam belajar. Ya, saya juga sering mengatakan pada peserta didik saya, kamu salah itu bisa dua ya. Salah ketika kamu diam saja tidak mau mencoba, atau salah ketika kamu mencoba tetapi hasilnya ternyata masih salah. Nah, kira-kira lebih baik yang mana coba? Tentunya lebih baik yang itu. Tidak takut salah dalam belajar. Artinya anak lakukan saja, kita motivasi anak untuk melakukan, untuk mau mencoba. Nah, ketika salah nanti anak akan tahu, oh ternyata saya kesalahannya di sini gitu ya, dan berusaha untuk memperbaiki supaya benar, supaya lebih baik lagi. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Jadi kalau saya bandingkan nih di kurikulum prototipe, alhamdulillah sekolah saya SMA Negeri 1 Citerep itu saat ini sudah menjadi sekolah penggerak ya. Saya guru penggerak yang berada di sekolah penggerak. Nah, alhamdulillah di sini kalau saya bandingkan gitu ya, saya mengajar kelas 10 tahun lalu itu ada 12 KD, ada 12 kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran fisika untuk siswa kelas 10. Ternyata sekarang saya amati di kurikulum sekolah penggerak ini itu hanya sekitar 4 ya. Ada 4 CP yang harus diselesaikan di siswa kelas 10. Artinya ini Bapak Ibu nih, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Jadi bagaimana nih sekarang seorang guru di kurikulum prototipe ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam, bukan tentang kecepatannya. Kalau dulu mungkin ketika saya mengajar 12 KD, tentunya saya ngejar kecepatan target kurikulum gitu ya. Jadi apa yang disampaikan pada siswa saya kurang mendalam. Yang penting ini apa, target kurikulum tercapai, 12 KD itu tercapai, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita terkesan cepat gitu ya, gerasa-gerusu, yang penting target kurikulum tercapai.
Nah, di kurikulum prototipe tidak seperti itu. Kita diberikan CP yang sedikit tetapi mendalam. Jadi belajarnya itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Jadi anak itu harapannya tahu banyak, tahu mendalam tentang hal yang sedikit. Bukan tahu sedikit untuk banyak hal, malah nggak jelas gitu ya. Ini tahu, tapi sedikit gitu ya, dangkal sekali. Nah itu malah tidak bagus gitu ya. Harapannya di kurikulum prototipe ini belajarnya itu lebih mendalam, materinya sedikit tapi lebih mendalam ya. Kemudian menerapkan penilaian diri atau self assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. Nah, lalu pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Ya, kita lihat keterkaitan lainnya nih, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang ketiga. Nih, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, ya, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Lalu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan kompetensi ya yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini didengung-dengungkan ya di sekolah penggerak itu bagaimana sih kita sebagai guru bisa menjadikan pelajar kita itu yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, kreatif, gotong royong, ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi, ini tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian sekuen pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Tadi ya, karena kita sudah melakukan asesmen diagnostik di dalamnya, jadi kita tahu untuk siswa yang kurang mahir atau yang lambat belajar dengan yang cepat belajar, di situ kita memberikan sekuen pembelajaran yang logis dan relevan. Jadi ibaratnya apa ya, the right man in the right level gitu. Siswa yang memang di levelnya itu ya kita berikan pembelajarannya di situ gitu. Tapi untuk yang belum mencapai itu berarti kita harus melakukan intervensi tadi ya. Kemudian menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Ya, kita lihat keterkaitan yang lain adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Nah itu ya Bapak Ibu, misalkan saya dalam pembelajaran fisika, saya di sini di SMA 1 Citerep, ternyata latar belakang ekonomi dari siswa-siswa saya itu banyak yang mereka itu pengrajin kaleng ya. Kan terkenal ya Bapak Ibu dari Citerep, Tajur itu ada open yang gede-gede yang buat roti buaya. Nah itu kan pengrajin kaleng banyak gitu di sini. Jadi anak-anak yang sekolah di SMA Citerep itu banyak yang orang tuanya bekerja sebagai pengrajin kaleng. Nah saya berupaya menyusun asesmen ini sesuai dengan latar belakang keluarga peserta didik. Jadi di fisika itu ada materi tentang konduktivitas termal. Ya, saya pernah sampaikan, coba kamu analisis kenapa ya panci gitu ya, katel di rumah kamu kok kebanyakan terbuat dari aluminium gitu. Kenapa tidak dari bahan lain, misalkan nikel atau baja lah, atau bahan-bahan logam yang lain, kenapa dari aluminium? Apa sih keefektifannya gitu ya, dikaitkan dengan materi fisika yaitu konduktivitas termal ya, daya hantar logam gitu. Nah ini ya. Kemudian orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi ini ada komunikasi juga ya, terus dengan orang tua. Kemudian lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Ya. Jadi betul-betul kita terapkan sekolah ramah anak, ya sekolah adiwiyata. Jadi anak itu berada di sekolah tuh serasa berada di rumah kedua gitu ya. Mereka merasa aman, ada orang tuanya yaitu gurunya di sekolah. Mereka merasa nyaman dengan lingkungan kelas, dengan lingkungan belajar gitu ya. Nah, lalu kita lihat keterkaitan yang kelima ini antara asesmen dengan prinsip pembelajaran di kurikulum prototipe ini adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi di sini kita
memberikan bekal ya, pengetahuan pada peserta didik bahwa apa yang kita ajarkan itu bermanfaat loh. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak digunakan. Terserah kamu nanti mau di bidang itu atau tidak gitu ya. Tapi ini akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan kalau kamu mau menggeluti itu, ini kedepannya kamu bisa bekerja di mana gitu ya. Dan itu menarik gitu ya. Untuk siswa yang memang menyukai itu mereka sangat antusias ternyata ya. Jadi di sini harus ada keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran untuk membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini baik dalam tingkat global maupun untuk menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen ya. Peserta didik kita sekarang tuh sudah rata-rata memegang smartphone gitu ya. Jadi kadang kalau kita menyampaikan mereka sudah tahu banyak sebetulnya kalau mereka mau membaca gitu ya dari smartphone yang mereka miliki. Jadi betul-betul kita harus memberikan peluang ya dalam pembelajaran ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi yang ada supaya nanti siswa itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi memahami tentang materi yang disampaikan gitu ya. Misalkan kita kasih linknya ini loh, kalau kamu pengen tahu mendalam tentang materi ini, kamu bisa lihat, kamu bisa kunjungi link ini gitu ya, seperti itu. Dan bahkan sekarang anaknya yang minta kadang, tadi pagi aja saya ngajar, Bu, itu link yang Ibu sampaikan, minta dong Bu linknya bisa di grup, oh iya siap gitu. Jadi anak-anak sudah alhamdulillah ya, dengan teknologi yang ada sekarang itu sudah ada kesadaran gitu ya, untuk mencari lebih dalam lagi tentang materi-materi yang disampaikan. Nah, baik yang kedua itu tentang alur asesmen ya. Tadi baru prinsip pembelajarannya, prinsip asesmennya, dan sekarang kita lihat bagaimana sih alur asesmennya. Nah, ini Bapak Ibu, alur asesmen dalam penerapan pembelajaran di sekolah penggerak itu atau di sekolah yang menggunakan kurikulum prototype ini adalah pertama dimulai dari tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Nih, pada tahap persiapan, komite pembelajaran baik itu dari perwakilan guru gitu ya, kepala sekolah, ini mengikuti pelatihan pembelajaran 72 jam pelajaran ya. Jadi mereka mengikuti pelatihan sekitar 10 hari gitu ya, dapat sertifikat 72 jam pelajaran. Kemudian komite pembelajaran ini memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Jadi karena sekolah saya sudah kurikulum sekolah penggerak, setelah nih komite pembelajar mengikuti diklat selama 72 JP itu ya, akhirnya mereka mengimbaskan ke guru-guru lain. Jadi walaupun misalkan hanya berapa orang yang jadi komite pembelajar, ilmunya itu sampai pada semua guru yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Jadi komite pembelajaran memfasilitasi IHT ini bagi seluruh guru di sekolah. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah, dan kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional ya yang ada di satuan pendidikannya. Ini adalah tahap persiapan. Kemudian di tahap pelaksanaan ini penetapan CP ya, capaian pembelajaran dan alur pembelajaran, lalu menetapkan asesmennya untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran, lalu melakukan refleksi dan menetapkan tujuan belajar dari bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut, kemudian memilih dan menetapkan perangkat ajar, sosialisasi, melaksanakan pembelajaran, dan terus gitu ya, seperti ini. Ini yang sedang kami lakukan ya di sekolah penggerak pada tahap pelaksanaan. Kemudian tahap evaluasi, di sini ada evaluasi dan refleksi capaian target belajar. Lalu ada evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Dan ada evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu alur asesmen ya, alur asesmen dalam penerapannya di pembelajaran sekolah penggerak ya. Nah, baik, selanjutnya materi ketiga kita lihat asesmen diagnostik. Nah, tadi kan Bapak Ibu di awal sudah dengar ada yang namanya asesmen diagnostik. Untuk apa sih tujuan asesmen diagnostik itu? Kemudian asesmen diagnostik ternyata ada yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita lihat Bapak Ibu.
Nah, tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah secara umum, ini sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, tujuannya dari masing-masing asesmen tersebut, kita lihat kalau asesmen diagnostik non-kognitif, nih tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Lalu untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Lalu untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Lalu mengetahui latar belakang pergaulan siswa, serta mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ya, itulah Bapak Ibu tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif. Berikutnya kita lihat asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, baik, kita lihat lebih lanjut tentang apa sih asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif ini sesuai tujuannya tadi, ini dilakukan untuk menggali hal-hal kesejahteraan psikologi, aktivitas siswa, kondisi keluarga, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ini kita mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di sini keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Jadi betul-betul untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, ini guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, ya, pertanyaan-pertanyaan yang penting yang bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari peserta didik kita. Kita lihat, ini contoh ya, contoh kegiatan persiapan untuk asesmen diagnostik non-kognitif ini ya. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan, panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, siapkan pertanyaan kunci seperti yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah? Lalu apa harapanmu? Nah, ini ya bisa kita buat dulu gitu ya rambu-rambu pertanyaan yang akan kita berikan pada siswa nanti pada saat asesmen diagnostik non-kognitif. Itu kita lakukan pada saat tahap persiapan. Nah, kemudian bagaimana nih pelaksanaannya? Pada tahap pelaksanaan, kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bapak Ibu pasti sudah paham betul, anak kita tuh beda-beda. Ada yang mampu bercerita, berarti kita berikan kesempatan untuk menceritakan apa sih yang dilakukan di rumah, aktivitas di rumah itu apa saja. Tapi kalau untuk siswa yang bercerita itu susah, berarti kita bisa memfasilitasi dengan cara menulis. Jadi silakan, Nak, kamu tuliskan bagaimana sih perasaanmu saat belajar di rumah gitu ya. Atau bagi anak yang nggak suka bercerita, nggak suka menulis, kita bisa meminta anak tersebut untuk menggambar. Coba gambarkan bagaimana sih aktivitas kamu gitu ya. Mungkin ini anak yang senang menggambar akan dengan senang hati ya menggambarkan berbagai jenis aktivitas yang dilakukan selama belajar di rumah. Nah, di sini ada strategi tanya jawab ya. Tadi kan penting tipsnya itu guru bisa menggali informasi, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang bisa menggali informasi yang mendalam. Jadi di sini harus memastikan bahwa pertanyaannya itu jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai kita mau bertanya A tapi muter dulu ke B, ke C, baru ke A. Nah, itu akan membingungkan siswa. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan pada peserta didik kita tuh harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya.
Jadi kalau kita tanya siswa terus siswanya diam aja, kayaknya mentok gitu ya. Ya udah kita berikan stimulus, kita berikan rangsangan yang mengacu ke sana gitu ya, sehingga siswa tuh bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi bukan kita memberikan jawaban, tapi kita memberikan stimulus saja bahwa ke sini bukan arahnya gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa menemukan jawaban, kita bisa menggali informasi sebaik mungkin. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, kadang Bapak Ibu kita suka kurang sabaran ya. Kita tanya A, terus anaknya diam. Kita langsung tanya lagi. Pertanyaan berikutnya. Nah, ternyata kita perlu memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi bisa jadi ketika siswa kita diam, ketika kita tanya itu, dia lagi mikir gitu. Mereka sedang berpikir apa ya pertanyaan terbaik yang harus saya jawab nih dari pertanyaan si ibu ini gitu ya. Jadi kita berikan waktu berpikir pada siswa. Nah, bagaimana sih saat siswa menjawab pertanyaan? Saat siswa menjawab pertanyaan, kita sebagai guru harus memberikan penguatan. Ya. Lalu memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Lalu mengembalikan fokus jika jawaban mungkin menyimpang. Jadi kita jangan sampai terbawa gitu. Jawaban anak kemana, kita jadi ikutan, oh jadi begitu ya. Oh jadi kamu ini nih, jadi tidak sesuai lagi tuh dengan tujuan awal kita untuk menggali informasi apa, akhirnya informasi apa yang kita dapatkan. Makanya di sini perlu guru itu mengembalikan fokus seandainya apa yang dijawab itu menyimpang dari apa yang kita tanyakan. Ya. Kemudian saat siswa balik bertanya, kadang siswa kita tanya A, kamu bagaimana gini? Menurut ibu bagaimana ya? Atau apa? Nah itu bagaimana sih saat siswa balik bertanya? Maka kita langsung menjawab pertanyaan siswa. Tadi ibu loh yang bertanya begitu. Tadi ibu ingin tahu saya ingin tahu kamu tadi aktivitas di rumah itu apa? Kira-kira apa sih yang membuat kamu terhambat gitu kalau belajar di rumah? Nah, itu ya. Jadi kita langsung saja fokus kembali ke pertanyaan kita kalau seandainya siswa balik bertanya gitu ya. Atau kita juga bisa membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, tadi ya memberikan stimulus tadi ya, memberikan rangsangan stimulus sehingga siswa tuh kebuka gitu ya jalan pikirannya untuk oh iya maksudnya tuh begini ya. Jadi dia bisa tuh bercerita, bisa menjawab dengan tepat apa yang kita tanyakan. Nah, bagaimana saat siswa menjawab pertanyaan? Kita di sini mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, lalu menunggu beberapa saat. Tadi di sini memberikan waktu berpikir ya untuk siswa. Siapa tahu anak diam itu ya memang sedang berpikir gitu. Jadi kita jangan dulu memberikan pertanyaan tambahan, tapi kita perlu memberikan waktu beberapa saat ya. Baik, berikutnya. Nah, tadi kan sudah persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjutnya bagaimana nih dari asesmen diagnostik non-kognitif ini. Nah, untuk tindak lanjutnya, kita identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata, gitu ya. Kita lihat dari jawaban-jawaban siswa itu ada hal-hal yang perlu diidentifikasi, kita ajak diskusi, gitu ya. Jangan sampai anak tuh merasa terbebani tapi tidak menemukan arah, tidak bingung sendiri, gitu ya. Jadi kita identifikasi apa kesulitannya gitu ya, kita coba ajak diskusi 4 mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, Bapak Ibu kadang peserta didik kita tuh sungkan untuk bicara dengan orang tuanya gitu ya. Orang tuanya sendiri kadang tidak tahu apa sih kebutuhan dari anaknya gitu. Kadang anak lebih terbuka ke gurunya, Bu sebetulnya saya tuh gini, saya tuh sebetulnya keganggu gitu ya kalau belajar di rumah, kadang ibu sama bapak tuh suka berantem atau gimana. Nah, kita sebagai gurunya bukan berarti mengintervensi privasi keluarga mereka, tapi kita bisa mungkin menyampaikan dalam rangka membantu ya tindak lanjut dari asesmen non diagnostik ini, dalam rangka membantu peserta didik kita, bisa disampaikan mungkin pada orang tuanya bahwa Bapak Ibu ternyata anak Bapak Ibu itu akan lebih nyaman belajar di rumah gitu ya, ketika Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu memberikan suasana yang kondusif gitu ya. Ya artinya mengingatkan saja, jangan sampai mereka merasa aman-aman saja gitu ya, padahal apa yang mereka lakukan, mereka sering cekcok misalkannya bapaknya sama ibunya itu ternyata mengganggu kenyamanan belajar dari anaknya sendiri gitu ya. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran ya. Jadi kita nantinya mengetahui informasi secara utuh gitu ya.
Jadi kita tidak asal menjudge, tidak asal mengatakan kamu malas ya terlambat ke sekolah, ternyata anak itu tuh Bapak Ibu jualan koran dulu, jualan di pasar dulu, ngantar dulu adiknya gitu ya. Jadi benar-benar kalau kita tahu kondisi dari peserta didik kita, mungkin kita tidak langsung menjudge, kamu ya dasar malas terlambat terus ke sekolah gitu. Tidak, mungkin tidak seperti itu. Mungkin kita akan lebih arif, kita akan lebih bijaksana ya. Jadi kenapa peserta didik kita seperti itu bukan karena malas ternyata Bapak Ibu, tapi ada hal lain yang memang menyita waktu dia sehingga ketika nyampe ke sekolah itu jadi terlambat gitu ya. Walaupun tidak sedikit juga memang banyak anak yang memang melambat-lambatkan gitu ya, bangunnya kesiangan, malam begadang, main game gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada anak yang memang terlambatnya itu karena bantu orang tua gitu, karena melakukan kebaikan ya. Nah, selanjutnya kita lihat asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini sesuai dengan tujuannya ya, untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini berarti kita lebih masuk ke pelajaran kita masing-masing ya. Misalkan Ibu guru bahasa Indonesia lebih ke materi diagnostiknya itu mengenai bahasa Indonesianya. Saya selaku guru fisika diagnostiknya lebih ke materi saya tentang fisika gitu ya. Ini untuk asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan pada waktu-waktu yang lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapannya sama, ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis serta tindak lanjut. Nah, penting Bapak Ibu perhatikan di sini, guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Kita lihat bagaimana contoh kegiatan asesmen diagnostik kognitifnya ya. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, di sini membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik CP baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi sesuaikan pertanyaan itu dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Jadi ada kemampuan prasyarat dulu gitu, apa yang perlu dimiliki siswa, dipahami siswa ketika kita mau mengajarkan materi lanjutan. Jadi kita bisa tanyakan nih di awal pembelajaran ya, dalam rangka asesmen diagnostik kognitif ini, apakah siswanya sudah siap, apakah kemampuan prasyaratnya sudah ada gitu ya, sudah terpenuhi. Kalau belum, berarti kita juga harus mengingatkan kembali bahwa untuk materi ini ada kemampuan prasyarat yang perlu kamu ketahui gitu ya. Misalkan untuk belajar tentang gerak, itu kamu harus punya kemampuan prasyarat tentang besaran, satuan, tentang vektor juga. Makanya sebelum materi gerak, pasti itu ada materi vektor dulu yang perlu kamu pahami, ada materi besaran satuan juga gitu ya. Nah, kita lihat, memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya sudah tatap muka semua belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah 100% tatap muka? Sudah. Oh iya. Sudah, walau 50% terbatas. Oh, ini beragam ya? Ada yang sudah 100%, ada yang 50% mungkin ya. Jadi 50% misalkan minggu ini siswa itu sisanya di rumah. Kemudian minggu depan 50%-nya siswa yang kemarin di rumah sekarang di sekolah, yang kemarin di sekolah di rumah. Begitu ya Bapak Ibu? Tidak, Bu. Terbatas dibagi 2 sesi, Bu. Oh, bagi ada 2 pagi sesi siang. aja. Ada sesi siang. Oh, iya iya. Pasti ini lebih menguras tenaga Bapak Ibu ya kalau ada sesi pagi, sesi siang. Jadi kayak ngajar materi sama untuk setengah kelas gitu ya. Kelas. Iya, ya mudah-mudahan selalu ya Bapak Ibu. Kalau saya ini alhamdulillah 100%-nya
di satu sesi gitu ya. Untuk baru 2 minggu inilah. Sebelumnya sama seperti Bapak Ibu, jadi ada sesi 50% gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita sudah mempersiapkan, melaksanakan, kemudian selanjutnya adalah kegiatan tindak lanjut. Yang pertama di sini lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham, hitung rata-rata kelas, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, sesuai fasenya. Jadi kalau memang sudah sesuai, sudah capaiannya gitu ya, prasyaratnya, ya udah berarti kita mengajarkan pada anak tersebut sesuai dengan ATP-nya, sesuai dengan CP yang berlaku pada fase itu gitu. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, lalu lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi ketika Bapak Ibu akan maju ke materi selanjutnya, kita ingatkan lagi ya, kita review sedikit materi kemarin gitu ya, untuk sekedar menguatkan gitu ya, memberikan penguatan pada peserta didik. Lalu ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini contohnya asesmen diagnostik kognitif pada pelajaran matematika SD ya. Tujuan pembelajarannya menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata untuk bisa mengetahui tentang besaran panjang ini, di sini ada prasyarat dari tujuan pembelajaran ini, yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, waktu. Tuh ya, jadi ada hubungan. Oh, ada bagaimana sih yang dimaksud dengan satuan baku gitu ya. Bagaimana sih besaran panjang, apa satuannya. Nah, baru kita ke soal dalam bentuk asesmen ini ya, ke butir soalnya. Misalkan di sini berapa sih panjang pensil. Nah, biasanya kan kalau kita mengukur panjang pensil ini di 1 gitu ya. Nah, kita ingin tahu apakah peserta didik kita sudah paham atau belum nih, kita geser ke sini gitu ya. Apakah ada anaknya itu menjawabnya misalkan di 10 cm gitu ya. Mungkin ada, berarti dari situ kita bisa tahu, oh anaknya ternyata kurang paham ya, belum paham nih. Soalnya dia jawabnya langsung aja yang ditunjuk di sini, 10 cm Bu panjangnya, padahal ini mulainya dari 2 gitu ya. Nanti dari sini saja kita sudah tahu, ternyata peserta didik kita belum paham betul ya tentang besaran panjang ini gitu ya. Nah, selanjutnya ini materi keempat tentang asesmen formatif dan sumatif. Di dalamnya kita akan pelajari konsep asesmen formatif dan sumatif, kemudian seperti apa bentuk asesmennya, serta umpan baliknya. Bapak Ibu, inilah jenis asesmen yang ada pada kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak. Ada yang namanya asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif di sini sebagai refleksi proses pembelajaran. Ini as ya, sebagai refleksi. Kemudian for, untuk apa sih asesmen ini? Untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatif di sini of ya, maksudnya terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi semuanya ini baik asesmen formatif, asesmen sumatif, semuanya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kita lihat konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Lalu asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan.
Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru ataupun oleh teman ataupun oleh diri sendiri ya. Meliputi tadi kan ada self assessment, berarti penilaian diri gitu ya. Ada peer assessment, penilaian teman, ada peer group gitu ya, ada kelompok gitu, penilaian kelompok. Itu untuk asesmen formatif. Lalu kita lihat ada asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya. Kalau yang formatif itu adalah selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, ini mungkin ya yang perlu diluruskan. Kadang anak tuh selalu kalau kita ada ulangan harian dengan PAS misalkan ya, penilaian akhir semester, itu kadang anak lebih fokusnya ke PAS-nya saja gitu. Kadang ada anak yang males mah ulangan harian nggak ikut, udah aja nggak ikut susulan. Pokoknya nanti di sumatif ikut gitu ya. Padahal itu kan kita harus mengutamakan proses ya tadi daripada hasil. Jadi di sini benar-benar jangan dijadikan patokan gitu ya sumatif ini, tapi kita lihat juga formatifnya. Lalu umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek selanjutnya. Jadi itu ya sebetulnya tujuan utama dari asesmen sumatif itu sebagai tolak ukur gitu. Ini guru harus bagaimana nih dalam rangka mengembangkan muridnya, dalam rangka merancang aktivitas selanjutnya gitu ya supaya proyek selanjutnya itu bisa lebih bagus gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ada irisan ya antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk guru ini berfungsi lebih mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid sendiri, asesmen formatif ini bisa mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif untuk guru ini untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Lalu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, ini asesmen sumatif ini dilakukan untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran, lalu untuk memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari kedua asesmen tersebut, ini sama-sama merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Sama-sama ini memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Lalu sama-sama untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini, kalau dilihat ini asesmen 4, asesmen S, itu tadi kan untuk asesmen apa? Assessment of learning. Ini paling dominan dilakukan oleh guru saat ini ya. Sementara harapan dari kurikulum baru, dari kurikulum prototype ini, mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Artinya kita betul-betul memperhatikan proses tadi ya, asesmen formatif gitu. Asesmen formatifnya kita utamakan, makanya kita harus sesuai ya dalam menggunakan atau membuat asesmen formatifnya gitu. Kemudian nantinya seimbang gitu dengan asesmen of learning-nya atau asesmen sumatifnya gitu ya. Itu harapannya. Jadi kalau saat ini, nah ini ya asesmen sumatif itu lebih ke for learning of learning, sedangkan asesmen formatif atau asesmen selama proses pembelajaran itu lebih for learning dan as learning.
Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada hasil akhir. Lihat di sini, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Ini ya, as learning for learning atau asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada asesmen sumatif. Tujuan asesmen formatif ini adalah untuk perbaikan kan ya tadi, untuk perbaikan dan pengembangan diri. Jadi asesmen formatif ini dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Jadi perlu membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, penekanan asesmen formatif di sini mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi ini proporsinya bagaimana fungsi asesmen ini as learning, for learning, dan of learning. Diperbanyak di as learning dan for learning ya pada asesmen formatif. Nah, bagaimana sih bentuk dari asesmen formatif dan sumatif ini? Bentuknya bisa beragam ya, Bapak Ibu, bisa berupa asesmen tidak tertulis, seperti diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Lalu untuk melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara sopan dan simpatis. Ya, jadi bagaimana ketika diskusi kelas, kita juga melatih sebetulnya ya, melatih peserta didik kita bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana menerima pendapat orang lain, gitu ya. Jadi tidak kekeh gitu ya dengan pendapatnya sendiri. Belajar ada belajar menerima, belajar sopan, belajar simpatis gitu ya terhadap pendapat orang lain. Nah, selain bentuk diskusi kelas sebagai asesmen tidak tertulis, ada bentuk drama nih. Drama ini untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, lalu untuk mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Ya. Kemudian bentuk tes lainnya adalah produk, contohnya membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain, mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Juga ini bisa ya. Kemudian bisa presentasi juga ya, ini bentuk tidak tertulis, bagaimana mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Lalu bisa juga dilakukan dengan tes lisan, kuis tanya jawab secara lisan, menginformasikan pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Mungkin ini semua bisa dilakukan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu ya. Untuk bahasa Indonesia mungkin akan cocok dengan drama gitu ya. Untuk PKN mungkin akan lebih banyak kita sajikan permasalahan diskusi kelas gitu ya. Atau untuk yang lain mungkin bisa dengan presentasi ataupun tes lisan kalau memungkinkan ya. Mungkin untuk bahasa bisa aja tes lisan, ada listening gitu ya. Ada speaking ya, tes lisan itu bisa dilakukan oleh guru bahasa gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih bentuk asesmen tidak tertulis ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, contoh asesmen tertulis berikutnya. Ini ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Lalu hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Kemudian ada jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan.
Nah, biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Lalu jurnal juga menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Bentuk lainnya dari asesmen tertulis ini bisa berupa esai, yaitu untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi atau daftar pustaka gitu ya, pustaka-pustaka dengan tepat. Lalu mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Bentuk lain dari asesmen tertulis ini bisa juga dengan poster ya, karena kita tadi memfasilitasi kemampuan atau gaya belajar peserta didik kita, maka untuk yang suka menggambar mungkin ketika disuruh membuat poster itu akan lebih menyenangkan ya, dan bisa jadi tugasnya itu akan sangat bagus gitu dibandingkan dengan ketika dia suruh menulis esai gitu, kalau memang pada dasarnya anak tersebut lebih suka menggambar. Jadi kita beri kesempatan nih, kita tugaskan membuat poster ini untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin ya. Kemudian tes lainnya tentu saja ada tes tertulis dengan berbagai teknik, bisa kuis pilihan ganda, bisa kuis pertanyaan, ataupun menerapkan umpan balik. Selanjutnya, kita melakukan umpan balik. Mengapa sih umpan balik itu penting? Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Lalu umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, umpan balik ini akan memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, umpan balik ini bisa membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian bagi murid ini akan memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar dari satu sama lain. Bapak Ibu, ketika kita melakukan umpan balik tadi, maka kita harus berpegang pada 10 prinsip ini. Jadi prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik 2 arah, ya, punyanya Nicole. Nah, seperti ini 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Umpan balik itu harus mudah dimengerti, bahasa yang dipakainya sederhana, ya. Terus transferable, fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan, ya. Baik itu lintas pekerjaan maupun dalam konteks kehidupan. Kemudian prinsip lainnya ini harus melihat ke belakang. Nih. Jadi mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Kemudian harus spesifik, harus lebih dari penilaian, tepat waktu, nah cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan ketercapaian berikutnya. Jadi kalau kita melakukan penilaian atau assessment, kemudian umpan baliknya nanti gitu kan, setelah PAS gitu. Apakah itu akan terasa kebermanfaatannya? Tentunya akan kurang ya. Tapi umpan balik di sini harus memegang prinsip tepat waktu. Jadi kalau memang sekarang ini anak dapat umpan balik, kemudian kita berikan pada peserta didik kita, tentunya dia akan dapat masukan, oh ternyata begini ya, kesalahan saya begini, berarti di berikutnya saya harus memperbaiki ini, saya harus perhatikan ini. Jangan sampai saya mengalami kesalahan di hal yang sama gitu ya. Jadi ini penting sekali kita menerapkan prinsip tepat waktu. Kemudian kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif di sini ya. Memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang telah dikerjakan oleh siswa kita gitu. Itu Bapak Ibu ya kurang lebihnya prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, umpan balik yang efektif di sini harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Jadi feed up artinya mengklarifikasi tujuannya dengan murid,
Feedback artinya memberikan tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Lalu feed forward artinya saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback ini. Lalu membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Kemudian memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka telah ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, terus kapan mereka terlibat dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Ya, ini penting sekali umpan balik itu diberikan. Akhirnya berikutnya siswa tahu, oh iya berarti saya harus paham ini, saya harus tahu ini. Ternyata saya baru tahu ini, ternyata saya belum paham ini. Untuk prasyarat dalam materi ini saya harus paham dulu ini, gitu ya. Kemudian, oh saya tidak boleh membuat kesalahan yang sama. Kalau sekarang saya salah, berikutnya saya nggak boleh salah lagi, gitu ya. Belajar dari kesalahan. Dan mereka tahu kapan boleh terlibat dan kapan tidak perlu terlibat. Umpan balik ini harus dibuat dengan efektif tadi ya. Umpan balik akan memberikan manfaat ini bagi guru maupun bagi teman ya. Jadi di sini ada teacher feedback. Misalkan guru memberikan feedback pada peserta didiknya. Apa saja komponen penting yang perlu ada? Dokumen apa saja yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Nih ya. Jadi ini yang akan jadi panduan untuk guru gitu ya. Guru tuh ngasih feedback itu untuk apa sih? Oh misalkan komponen penting yang perlu ada siswa tuh harusnya untuk materinya tuh tahu ini gitu ya, penting ini. Makanya itu bisa dijadikan feedback untuk peserta didik kita. Terus umpan balik teman atau peer feedback. Nah, pertanyaan panduannya apa saja komponen yang penting yang perlu Anda ketahui? Apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ini ladder of feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Jadi yang namanya umpan balik itu bukan hanya memberikan masukan saja, tapi kita juga memberikan apresiasi, memberikan saran, memberikan perhatian gitu ya. Jadi anak itu merasa betul-betul dihargai dan ada keinginan untuk berkembang lebih maju lagi. Oh iya ya, kata si ibu juga, situ udah bagus di sini, hanya sedikit yang perlu saya tingkatkan itu tentang apa gitu. Anak pasti senang gitu ya ketika mendapatkan umpan balik dari gurunya. Nah, di sini umpan balik itu harus mengklarifikasi nih. Apa yang kamu maksud dengan, kadang kita tuh melihat jawaban anak oh seperti itu. Mungkin saja maksud anak dengan maksud yang kita tanyakan tuh berbeda gitu ya. Jadi di sini kita bisa memberikan klarifikasi, melakukan klarifikasi. Jadi apa sih sebetulnya yang kamu maksud dengan ini gitu ya. Lalu bisa tolong nggak jelaskan lagi tentang apa yang ditanyakan. Lalu bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian penilaian nih, bagian ini efektif karena, nah jadi kalau kita memberikan feedback, itu feedback tuh bukan hanya sebagai klarifikasi atau memberikan saran saja, tapi di sini kita juga memberikan penilaian gitu, benar nggak sih ini anaknya paham gitu ya. Coba kita ini ya, bagian ini efektif karena kamu menjawab ini efektif, ini bagus. Memang betul ya itu jawabannya efektif, itu bagus, tapi kenapa ya kamu bisa bilang kalau itu efektif? Jadi ketika anak bisa menjawab dengan baik, kita bisa memberikan penilaian lebih gitu ya dari feedback ini. Kemudian ini ide yang bagus. Nah, kita juga boleh ya mengembangkan. Wah, ini ide kamu bagus nih. Ini saya bisa pakai nih ide ini dalam apa gitu ya. Itu juga sebagai penilaian. Lalu perhatian. Nah, di sini fungsinya sebagai perhatian. Saya membayangkan bagaimana jika apakah mungkin ya, misalkan anak menjawab pendapat tertentu gitu ya, memberikan jawaban tertentu. Nah, kita bisa memberikan perhatian, memberikan fokus utama pada jawaban tersebut. Misalkan, mungkin nggak ya kalau tadi kamu mencampur larutan atau mencampur air dengan alkohol, kamu lihat tekanan hidrostatisnya seperti itu, mungkin nggak ya kalau kita ganti misalkan alkohol dengan bensin. Nah, itu juga artinya kita memberikan fokus gitu ya, memberikan perhatian pada hal tertentu yang memang kita ingin tahu gitu kemampuan siswa di situ. Lalu di sini saya belum paham bagaimana kamu bisa apa. Nah, itu bisa jadi fokus perhatian untuk hal-hal yang memang ingin kita
ketahui gitu ya feedbacknya. Kemudian saran nih, pernahkah kamu berpikir tentang, jadi kalau anak kita menjawab apa gitu ya dari asesmennya tadi, kita bisa memberikan saran. Kamu kan tadi menjawabnya begini, pernahkah kamu berpikir seandainya misalkan ini dirubah, bisa nggak sih ini bisa lebih baik gitu ya. Nah itu kan saran ya bentuknya. Pernahkah kamu berpikir tentang, ataupun memberikan apresiasi ini, idemu ini mengingatkan saya pada ini. Ide kamu ini bagus, apalagi kalau disertai dengan ini gitu ya. Saya bisa melihat nih pekerjaan ini bisa saya gunakan juga untuk hal yang lain. Itu ya Bapak Ibu, jadi penting sekali kita memberikan feedback dalam pembelajaran atau setelah melakukan asesmen. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bu Rika, halo. Ya, halo Pak. Sudah selesai nih? Ya, sudah selesai untuk pemaparan materinya, tinggal lanjut tanya jawab, Pak. Ya Bapak Ibu silahkan ya bertanya ya. Oke, silakan Bu Rika difasilitasi ya. Ya, baik, terima kasih Pak Darno. Apakah sudah ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu bisa di unmute atau diaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya, atau boleh juga raise hand dulu juga boleh ya. Nanti saya persilakan untuk bertanya, atau bisa juga mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya jika Bapak Ibu ingin bertanya. Silakan. Angga Bapak Ibu, apapun itu yang berkaitan dengan asesmen modul ajar bisa Bapak Ibu tanyakan ya. Silakan. Kalau belum ada pertanyaan, kita report jawaban tadi. Pertanyaan Bapak Ibu tadi kita lihat ya, yang di awal tadi. Kan ini ditanyakan sebelum Bapak Ibu mengetahui materinya ya. Apakah sudah sesuai gitu ya, Bapak Ibu sudah paham? Sebentar saya download dulu. Hasil dari kuisis tadi ya. Your download will start automatically. Oke. Klik here. Nah, download selesai. Boleh ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bentar. Ini hasil jawaban Bapak Ibu tadi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen gitu ya, tadi yang pertama. Bagaimana view summary? Bapak Ibu tidak keberatan kalau saya tampilkan hasil kuisisnya, jawaban Bapak Ibu? Atau cukup dibahas saja? Gak apa-apa Bu, bebas Bu. Bebas ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya share screen ini. Nah, ini ya hasil jawaban Bapak Ibu tadi. Pertanyaan kuisis yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang asesmen? Nih, Bapak Ibu menjawab asesmen itu penilaian katanya. Yang lain menjawab penilaian sikap. Ya. Ini gimana lihat panjangnya ya? Lihat lengkapnya. View data. View player data.
review summary sama aja. Ya udah kita lihat di sini penilaian, katanya asesmen itu adalah penilaian. Terus yang lain asesmen itu adalah penilaian sikap. Terus yang lain lagi asesmen itu adalah penilaian, ya rata-rata menjawab penilaian. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Ya, betul sekali ya ini. Terus penilaian dalam pembelajaran gitu ya. Asesmen itu ya penilaian, asesmen itu penilaian, asesmen penilaian, asesmen upaya mendapatkan informasi pembelajaran. Kemudian asesmen adalah penilaian katanya. Lalu penilaian ya rata-rata menjawab asesmen adalah penilaian. Ada juga yang lengkap nih, Bu. Dari siapa ini? Asesmen dibagi menjadi dua, yaitu diagnostik dan non-diagnostik. Yang diagnostik yaitu kognitif, mendiagnostik kemampuan dasar peserta didik dan kognitif. Oke, terima kasih ya. Pasti ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya gitu ya tentang asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Sehingga sudah mengarah ke sana gitu ya, sudah mengarah ke materi ini jawaban Bapak Ibu. Nah, ada yang penilaian, ya rata-rata menjawab penilaian. Ada penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana materi itu diajarkan. Lalu dilakukan untuk, asesmen ini dilakukan untuk, apa ini? Nggak kelihatan. Lalu penilaian, ya rata-rata menjawab asesmen itu adalah penilaian. Kemudian berikutnya, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Nah, ada yang menjawab modul ajar itu ya alur pembelajaran gitu. Mungkin sekarang Bapak Ibu baru ini ya, modul ajar itu kalau di kurikulum prototype itu kayak pengganti RPP gitu Bapak Ibu. Jadi RPP itu di dalamnya atau yang harus dibuat oleh guru itu sekarang itu adalah modul ajar ya di sekolah penggerak itu bagaimana di dalamnya itu ada tujuan pembelajarannya, ada materinya. Jadi sudah lebih lengkap gitu modul ajar itu ya. Mungkin kalau kita lihat dulu ini ya modul ajar, alur pembelajaran, bahan ajar, bahan atau materi katanya modul ajar, serangkaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar berisi tentang rencana pembelajaran, materi dan lain-lain. Oh ya betul ya. Modul yang berisi materi ajar. Oke, bahan ajar, bahan atau materi pembelajaran, bahan atau materi untuk pembelajaran, modul ajar adalah bahan ajar, pengganti RPP. Ya betul ya Bapak Ibu. Bisa dikatakan itu sebagai pengganti RPP, bahkan lebih lengkap gitu ya dari RPP. Terus ada modul ajar adalah sebuah panduan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas berdasarkan asesmen gaya belajar dan berdasarkan hasil survei dari instrumen survei gaya belajar. Oke. Selanjutnya modul ajar itu katanya fleksibel, berbasis proyek, fokus pada esensi dari esensial untuk prototype katanya ya. Kemudian serangkaian materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada yang menjawab modul ajar adalah bahan referensi untuk pembelajaran. Lalu ya udah selesai itu ya. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak Ibu apa sih perbedaan antara kurikulum prototype dengan kurikulum 2013? Ada yang menjawab tidak ada KD-nya, karena itu bedanya. Jadi kalau Kurtilas ada KD-nya, prototype nggak ada. Oke, betul ya, bisa diterima ya. Lalu collaborative learning, betul. Tadi ada prinsip mediasi ya apa? Jadi ada kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain. Jangan sampai asesmennya itu satu guru mah berat sekali gitu ya, guru yang lain biasa saja gitu. Jadi betul sekali di sini ada collaborative learning. Kemudian kurikulum saintifik, kurikulum prototype lebih memfasilitasi merdeka belajar. Ya, betul sekali ya. Kemudian kurikulum prototype lebih kepada pemberdayaan siswa. Jadi betul nih, pemberdayaan siswa artinya student center ya, kita jangan dominan gitu. Jadi ketika di merdeka belajar seharusnya guru tuh nggak banyak bicara, guru tuh lebih memotivasi. Justru bicara atau menyampaikan pendapat itu lebih didominasi untuk siswa kita gitu ya. Begitu. Jadi kurikulum prototype lebih kepada pemberdayaan siswa untuk aktif dalam berkolaborasi secara sosial dan sebagainya sehingga muncul merdeka belajar ya.
Kemudian berdasarkan gaya belajar anak, ini katanya perbedaannya. Prototipe bisa menentukan sendiri apa yang akan diajarkan, sedangkan kurikulum sudah ditentukan. Maksudnya CP tadi ya, CP-nya ada, tapi dalam prosesnya ya silakan menentukan sendiri apa yang akan diajarkan sesuai CP yang diberikan. Ya. Kemudian hasil keterampilan kurikulum 2013 itu scientific. Ya, kalau di sekolah penggerak atau prototipe itu yang profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi bahkan 4C bahkan sudah 6C. Ya, ada computational thinking sama apa satu lagi? Kolaborasi gitu ya. Kurtilas menghitung jam pelajaran, prototipe jam pelajaran. Kurtilas menghitung jam pelajaran, prototipe jam pelajaran nih. Apa nih maksudnya ya? Menghitung jam pelajaran, prototipe jam pelajaran. Mungkin nanti kita bisa tanya sama Pak Ahmad nih ya. Kemudian kurikulum 2013 apa ya? Pada K13 ada KIKD, sedangkan kurikulum prototipe ada CP ya. Betul sekali, ada CP ya, capaian pembelajaran. Kurikulum prototipe itu memberikan anak pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi penyesuaian siswa yang ingin mempelajari hal yang berguna bagi karirnya di masa mendatang. Betul sekali ya, ini tadi pembelajaran itu kan holistik ya, dan juga berkelanjutan. Jadi long life learner gitu ya. Lalu ya udah selesai di situ. Lalu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran kita lihat. Katanya ini penilaian formatif. Oh iya rata-rata sudah betul ya, penilaian formatif. Penilaian harian, kolaboratif, ya. Penilaian siswa, penilaian harian formatif. Wah ini sudah rata-rata betul ya penilaian apa ini? Penilaian proses, oke. Penilaian proses, sumatif. Nah mungkin sekarang mah udah, kalau dikasih lagi ini kuisi sekarang pasti semuanya akan berbeda dengan yang disampaikan tadi ya, karena ini tadi belum tahu ya materinya gitu. Ada penilaian proses itu formatif, kalau yang setelah pembelajaran itu sumatif. Tapi rata-rata saya lihat 80% mah udah benar ya jawabnya ya, udah penilaian formatif. Kemudian ini yang di akhir tuh sumatif, ya rata-rata sudah benar. Sumatif. Nah, ada yang masih kebalik-balik ya, formatif dengan sumatif. Penilaian post-test, diagnostik, sumatif. Ya, tapi rata-rata sudah benar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini hasil dari kuisisnya tadi ya. Jawaban Bapak Ibu ternyata sudah mendekati benar. Bapak Ibu sudah paham sih sebetulnya. Jadi kalau nanti sekolah Bapak Ibu ditunjuk sebagai sekolah penggerak atau sudah diterapkan kurikulum prototipe, paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui hal-hal esensial, hal-hal mendasar yang berbeda dari kurikulum 2013. Bagaimana Bapak Ibu? Masih adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Ibu Ani, mangga Bu Ani. Ya, paham Bu. Iya, Bu Sri. Saya nyimak aja Bu, mohon maaf. Oh iya, terima kasih Bu Ani sudah menyimak. Bu Sri Wulan mangga mau bertanya? Enggak Bu, insya Allah sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah paham juga? Atau mungkin ada yang ingin sharing informasi? Ada mungkin di sekolah Bapak Ibu yang sudah sebagai sekolah penggerak, jadi sudah menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak. Bisa sharing informasi mungkin di sini? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bu Nuni. Belum jadi Pak siapa ini? Oh belum ya. Tapi paling tidak nanti kalau sekolahnya jadi, ya nantinya sekolah tuh akan semuanya jadi sekolah penggerak ya, bertahap hanya. Sekarang kan dulu aja Kurtilas kurikulum 2013 itu kan memang bertahap, tidak langsung semua sekolah gitu. Ada sekolah mana dulu yang dianggap siap, ada sekolah rintisan Kurtilas dulu kan begitu ya. Jadi sekarang juga untuk sekolah penggerak ini kan ditawarkan dulu, mangga silahkan sekolah mana yang kira-kira sudah siap, kepala sekolahnya siap. Karena kan yang dites itu kepala sekolahnya ya.
kepala sekolahnya dites, bagaimana cara ngajar, hal-hal pokoknya semua bikin esai segala macam itu kepala sekolah gitu. Kalau sekolahnya mau jadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya harus mau dites, harus mau dimintai beberapa hal, menjawab pertanyaan, membuat esai, praktek ngajar juga ya, seperti halnya kita Bapak Ibu guru. Jadi walaupun kepala sekolah ada praktek ngajarnya juga gitu. Setelah dianggap sesuai, bisa diterapkan sebagai sekolah penggerak, ya alhamdulillah akhirnya sekolah saya SMA 1 Citerep salah satunya ya menjadi sekolah penggerak. Walaupun memang ini sih masih bingung, kayak kemarin aja mengenai rapot ya, mengenai rapotnya itu kan berbeda tentunya dengan kurikulum 2013. Karena kan di kelas 10 itu masih fase E itu artinya kelas 9 dan kelas 10 kan. Jadi materi yang ada di kelas 10 itu mirip dengan materi yang ada di kelas 9. Makanya di kelas 10 tidak ada, saya ngajar fisika. Di situ tidak ada pelajaran fisika, sebetulnya adanya IPA gitu. Makanya untuk sekolah penggerak diberikan kebebasan apakah mau sistem parsial ataupun mau kolaborasi. Kalau kolaborasi berarti 3 orang tuh ya guru IPA itu masuk ke dalam kelas sekaligus gitu ya, mengajar 6 jam seminggu. Kalau parsial ya tetap dibagi-bagi. Misalkan saya guru fisikanya, ngajar fisikanya 2 jam, nanti besok guru kimianya masuk 2 jam, nanti lusa guru biologinya ngajar 2 jam. Nah nanti di nilai akhir itu digabung gitu. Jadi tidak tampak lagi apakah nilai 90 ini nilai fisika, ataukah ini nilai kimia, ataukah ini nilai biologi. Karena sudah digabung jadinya satu nilai IPA gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Sri Wulan. Oh ya, terima kasih sama-sama Ibu, terima kasih. Pak Priyatno mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan.